Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang data dan hipotesis. Data, apa itu data? Data itu merupakan kumpulan fakta, angka, atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan, pencatatan, atau penelitian dan digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan atau mengambil sebuah keputusan. Nah, di sini akan dijelaskan bahwa data terbagi menjadi dua, ada berbentuk angka, ada yang berbentuk kata atau bentuk kategori. Nah, bentuk angka, contohnya seperti nilai ujian, tinggi badan, jumlah siswa. Kemudian bentuk kategori itu seperti jenis kelamin karena dikategorikan pria atau wanita, warna merah, kuning, hijau, dan seterusnya. Tingkat kepuasan kategorinya puas, sangat puas, tidak puas, dan seterusnya. Kemudian di sini ada jenis data. Nah, secara umum jenis data itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa kategori atau deskripsi yang bukan merupakan angka. Contohnya seperti jenis kelamin, warna rambut, tingkat kepuasan. Kalau data kuantitatif itu merupakan data yang berbentuk angka atau hasil perhitungan atau pengukuran seperti tinggi badan, berat badan, jumlah siswa. Nah, data kuantitatif ini terbagi lagi menjadi bentuk ada data diskrit dan data kontinu. Kalau data diskrit itu hasil perhitungan, contoh jumlah siswa, karena dihitung ya. Hasil pengukuran, contohnya untuk data kontinu seperti tinggi badan. Oke, di sini kita lihat jenis data diskrit maupun kontinu. Apabila data diskrit itu sifatnya berbentuk bilangan bulat, tidak bisa pecahan. Perhitungan, contohnya jumlah siswa. Siswa itu adalah orang, tidak bisa dijumlahkan. Misalkan jumlah siswa itu 12,3. Berarti datanya berbentuk diskrit. Jumlah siswanya 12, berarti bilangan bulat, counting atau perhitungan. Berarti jumlah siswa itu tergolong dari jenis data diskrit. Jumlah mobil dan sebagainya. Kalau kontinu itu bisa pecahan ataupun desimal. Pengukuran, contohnya tinggi badan. Kan bisa saja tinggi badan seseorang itu adalah 161,7 atau berat badannya 53,6 atau 53 juga bisa. Itu merupakan perbedaan antara data diskrit maupun data berbentuk kontinu. Sekarang kita bedakan jenis data berdasarkan bentuk penyajiannya. Di sini ada 4. Berdasarkan yang pertama bentuk penyajiannya yaitu data berbentuk nominal, yang kedua ordinal, yang ketiga interval, yang keempat ada rasio. Kalau data berbentuk nominal itu kategori tanpa urutan. Ciri-ciri utamanya dia hanya membedakan kategori, tidak ada tingkatan atau jarak antar kategori. Contohnya, kategori tanpa urutan, jenis kelamin. Kan dikategorikan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan karena tidak bisa diurutkan di sini. Warna merah, biru, hijau, agama Islam, Kristen dan lain sebagainya. Nah, jenis datanya itu biasanya berbentuk kualitatif. Nah, itu adalah data nominal. Kalau ordinal itu kategori juga, namun dia sifatnya itu bertingkat atau berurutan. Ada urutan atau rankingnya. Contohnya tingkat kepuasan, kan urutannya sangat puas, hingga dia tidak puas. Peringkat lomba, berarti berurut ya. Peringkat 1, 2, 3 dan seterusnya. Datanya juga berbentuk kualitatif. Interval itu berbentuk angka dengan jarak yang sama, tapi tidak punya nol mutlak. Ciri-ciri utamanya itu dapat dihitung selisihnya, nol hanya sebagai titik acuan, bukan berarti tidak ada ya. Contohnya suhu, kalender tahun 2000-2005. Nah, data bentuk interval itu pasti data jenis kuantitatif. Kemudian yang terakhir ada rasio. Rasio itu sifat datanya itu adalah angka dengan jarak sama dan nol mutlak. Ciri-ciri utamanya bisa dihitung selisih dan perbandingannya. Nol berarti tidak ada. Contoh berat badan, kalau nol artinya kan kita tidak menghitung berat badan yang nggak ada. Tinggi badan, kalau tinggi badan orang nol kan artinya tidak ada. Begitu umur, pendapatan dan seterusnya. Beda sama interval, kalau interval itu nol hanya sebagai acuannya saja, bukan berarti dia tidak ada. Oke, ini ada 4, tadi sudah dijelaskan.
Jenis data berdasarkan bentuk penyajian ada nominal, ordinal, interval, maupun rasio. Hipotesis penelitian. Nah, sekarang setelah kita memahami tentang data, kita bahas tentang hipotesis penelitian. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu adalah dugaan. Dugaan sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih perlu dibuktikan melalui data dan analisis. Jadi, hipotesis ini dugaan awal si peneliti terhadap penelitiannya. Fungsi hipotesis itu yang pertama, menjadi arah atau pedoman penelitian. Yang kedua, membantu menentukan metode dan analisis data. Yang ketiga adalah menjadi jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Ciri-ciri hipotesis yang baik yaitu ada 4. Yang pertama, dapat diuji secara empiris dengan data. Yang kedua, mengandung 2 atau lebih variabel. Yang ketiga, jelas dan logis. Dan yang terakhir, dapat memprediksi hubungan antar variabel. Jenis-jenis hipotesis dapat dilihat di sini ada 2 jenis hipotesis. Ada hipotesis 0 yang biasanya dilambangkan dengan H0, kemudian ada hipotesis alternatif yang biasanya dilambangkan dengan H1 atau HA. Nah, hipotesis 0 itu artinya contohnya itu tidak ada perbedaan atau hubungan antar variabelnya. Misalkan, tidak ada pengaruh model pembelajaran A terhadap hasil belajar siswa. Kalau hipotesis alternatif HA atau H1 itu biasanya keterangannya itu adalah ada perbedaan atau ada hubungan antar variabel. Contohnya, ada pengaruh model pembelajaran A terhadap hasil belajar siswa. Jika misalkan kita membuat hipotesis nolnya itu tidak ada pengaruh model pembelajaran A terhadap hasil belajar siswa, maka HA-nya atau H1-nya ada pengaruh model pembelajaran A terhadap hasil belajar siswa. Contoh dalam penelitian, misalkan ada sebuah penelitian yang berjudul pengaruh model inquiry learning terhadap pemahaman konsep matematika. Nah, H0-nya itu tidak ada berdasarkan judul di atas, berarti H0-nya itu tidak ada pengaruh model inquiry learning terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Jadi si peneliti ini ingin melihat ada atau tidak pengaruh model inquiry ini terhadap pemahaman konsep matematika siswanya. Maka dia membuat hipotesis atau dugaan sementara terlebih dahulu. Dia buat ada H0 dengan HA. Dugaannya yang pertama H0-nya itu tidak ada pengaruh, sedangkan H1-nya artinya ada pengaruh model inquiry learning terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Nah, ini merupakan tahapan pengujian hipotesis. Yang pertama, peneliti harus merumuskan hipotesis terlebih dahulu. Bagaimana merumuskannya? Nah, yang ini. Contohnya judul penelitinya adalah pengaruh model inquiry learning. Maka ia akan merumuskan terlebih dahulu H0-nya apa, H1-nya apa. Setelah dirumuskan hipotesisnya, maka si peneliti harus memilih nilai signifikansi yang tepat. Bisa 0,05 atau 5% atau 0,01. Kemudian peneliti harus memilih juga uji statistik yang tepat, kemudian si peneliti menentukan kriteria keputusannya apa, menghitung nilai statistik ujinya, kemudian dia membandingkan nilai statistik dengan kriteria keputusan. Kemudian kalau setelah dibandingkan barulah bisa disimpulkan hasil penelitiannya. Nah, begitu tahapan pengujian hipotesis. Untuk lebih lanjut nanti akan ada video berikutnya. Baik, demikian penjelasan tentang apa itu data dan apa itu hipotesis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.